Guys, di video kali ini kita akan membahas berbagai macam kebiasaan baru. Kebiasaan baru apa namanya? Ya, oke lah, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya toksik, cuman kelihatannya biasa-biasa aja, apa normal-normal aja. Oke, jadi memang ini kebiasaan yang banyak kita alami di lingkungan pergaulan, cuman di perusahaan pun ternyata ada loh kebiasaan-kebiasaan seperti ini, dan jangan sampai kebiasaan seperti ini tuh malah jadi culture yang mengganggu performa tim kita, hubungan ataupun komunikasi di antara tim kita yang satu dengan yang lainnya, sehingga kalau terganggu kan kerjasama nggak lancar, ya hasil ataupun output yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita mau lah, simpelnya seperti itu ya. So, kebiasaan apa aja dan harus kita hindari, ini dia. Oke, ini dia kebiasaan toksik yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ternyata bermasalah. Jangan sampai ini terjadi ya di perusahaan ya. Jadi kita langsung aja untuk yang pertama adalah kebiasaan menganggap sepele masalah orang lain. Ini sering terjadi, alasannya bisa karena dia merasa ada masalah yang lebih besar, atau dia tidak pernah mengalami masalah yang sama. Oke, jadi gini. Kalau simpelnya ada karyawan curhat, ya karyawan curhat sama kita. Curhatnya, misalnya dia adalah seorang leader ya, leader yang punya anak buah. Dia curhat mengenai hubungan antara kerja sama dia dengan anak buahnya kurang harmonis. Kayaknya dia bilangin anak buahnya ini kayak berasa kurang bisa dipahami gitu pengajarannya, dan anak buahnya juga merasa yang dibicarakan oleh leadernya ini nggak nyambung ataupun nggak masuk lah. Ya intinya komunikasi mereka bermasalah lah ya, simpelnya gitu. Kemudian leader ini cerita sama saya. Ketika dia cerita kasus ini, saya bukannya kayak memberikan solusi ataupun kayak misalnya ngedengerin ya atau active listening gitu ya. Saya malah ngebandingin masalah dia dengan masalah saya gitu. Lu masih gitu masih gampang. Dulu ya gue ya pernah ngalamin masalah gini-gini. Ya who cares man? Siapa yang peduli gitu kan? Kan masalahnya adalah mereka yang nggak akur. Mereka nanya pendapat sama saya. Harusnya saya ini mendengarkan, memberikan feedback. Tapi kalau saya malah memberikan toxic positivity, itu adalah culture yang jelek. Ya, dan itu adalah dinamakan dengan menganggap sepele masalah orang lain. Itu bukan masalah sepele ya, sepele ataupun besar itu ya tetap aja namanya masalah. Tetap harus kita bantu dengerin, kita berikan feedback seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai ini menjadi sebuah culture di dalam sebuah perusahaan. Oke, including jangan-jangan kita sendiri nih yang begitu ya. Kalau misalnya kita sendiri yang seperti itu, ya kalau kita aware ya, mulai sekarang lebih aware, jadi kita perbaiki ya. Yang berikutnya adalah hindari ya, ini kebiasaan baru yang dinormalkan, yang kelihatannya biasa-biasa aja, adalah kita lagi cerita tentang pengalaman buruk, masalah yang dialami, terus balasnya masih mending dulu gue lebih dari lu ini jadi mirip sama kebiasaan toxic sebelumnya ya. Ini yang disebut toxic positivity. Jadi kesannya kayak berkompetisi ya. Aduh, gue tuh lagi kena masalah gini-gini. Oh, dulu gue pernah kena masalah yang lebih buruk dari lu. Oh iya, gue juga sama dong. Sebenarnya masalah ini mah masih sepele. Gue lebih buruk lagi dari lu. Jadi kita ini lagi kompetisi apa sih? Kompetisi ngadu-ngadu masalah buruk. Nah, udah, jangan kemana-mana. Kita sebagai pendengar, active listening, berikan feedback. Dan orang yang cerita ya sudah beresin ceritanya. Oke? Jangan jadi kompetisi ya, adu-adu nasib buruk gitu. Berikutnya nah, kalau terjadi konflik antar tim, antar orang ya, terus kita komennya baperan amat sih, gitu aja kok gampang tersinggung. Ya, orang mengatakan sesuatu terus kita dengar jadi tersinggung, marah, kesal dan sebagainya, terus dia membela diri dengan baperan banget dah.
cuman bercanda juga, paling sering kejadian di sosmed, di komentar-komentar orang kayak kalau komen gak dipikir lagi. Nah, maksudnya gini teman-teman, apapun kejadiannya ya, kalau memang ada sebuah kesalahan yang bikin dia kesal, ya daripada ngomong baperan amat, lebih baik kita minta maaf. Oke? Jangan jadikan pembelaan diri kita dengan bilang ke dia baperan amat, tersinggung sebagai sesuatu yang ya itu biasa-biasa aja sih. Sebenarnya nggak biasa aja, kalau bikin orang kesel kok. Bikin orang tersinggung. Jadi not baperan amat, tapi ganti dengan sorry ya udah bikin lu kesel. Ngomongnya gampang ya, lakuinnya susah. Karena kita harus mengalahkan ego kita untuk ngomong sorry. Tapi dengan kita bisa melakukan hal tersebut, maka culture yang positif di dalam sebuah perusahaan bisa terjadi. Oke? Dan yang berikutnya adalah hati-hati dengan basa-basi yang menyinggung ya. Basa-basi yang menyinggung itu kayak gimana? Gendutan ya, urusan ya, orang yang diomongin ini juga udah sadar kali dia gendutan. Dia yang tiap hari lihat dirinya sendiri di kaca, terus tujuannya basa-basi gini apa? Menyadarkan, mengingatkan. Nah, itu tuh. Jadi kalau ada karyawan di kantor kita yang mau bercanda, kita mau akrab sama dia, mau akrab. Tapi cara akrabnya dengan cara basa-basi yang menyinggung, ini harus kita stop ya, karena bisa mengganggu kinerja, mengganggu hubungan, mengganggu komunikasi antar tim. Dan kalau terganggu ya tahu lah ya, akibatnya bisa jadi nggak beres kerjaan gitu ya. Jadi hindari, kalaupun ada tim kita yang melakukan demikian, kita as leader ngingetin, oke? Karena dia pun biasanya juga nggak mau dong digituin. Dan yang berikutnya adalah kebiasaan dinormalkan adalah nanya-nanya keadaan orang. Bahas keadaan orang di sini seperti kapan nikah. Kalau hanya sekali bertanya ya oke lah. Tapi kalau tiap kali ketemu ditanya ini kan bisa bikin orang kesel dan berpikir kalau kita salah kalau belum nikah. Biasanya yang nanya gini adalah saudara, tetangga, atau bahkan keluarga sendiri. Ya kalau keluarga sendiri aja yang terdekat merasa nggak enak, nyaman, apalagi kita yang leader gitu. Leader di kantor, tapi nanya kapan nikah, kok gendutan ya? Terus kapan punya anak, kok pasangannya nggak ada? Apa sih gitu? Nggak enak kan ditanya gitu kan? Kayak kita pun ditanya gitu kan kayaknya risih ya. Orang lain juga pastinya sama gitu teman-teman. Terus nanya-nanya keadaan orang. Bedakan nanya kerjaan ya, nanya kerjaan minta report sama nanya keadaan seperti ini. Ini beda nih. Kalau kerjaan yang memang kewajiban kita buat nanya dong. Dan maksudnya kewajiban karyawan untuk memberitahukan hasil kerjanya seperti apa. Jadi kalau dianya malah marah, itu harus dimarahin. Tapi kalau yang seperti ini ya nggak nyambung sama kerjaan, ya kadang-kadang bisa bikin nggak nyaman. Oke, balik lagi kalau misalnya nanti nggak nyaman, dianya malah tersinggung, kesal, kita jangan jawab dengan baperan amat sih gitu aja kok tersinggung. Ya jangan ya, balik lagi harus ngapain tadi, harus ya say sorry aja gitu ya, say sorry udah bikin kesel gitu. Oke, teman-teman semua, semoga 5 atau 6 kebiasaan yang tadi saya sharingkan kepada teman-teman pengusaha bahan bangunan ini bisa memberikan inspirasi bahwa culture seperti ini tuh sebenarnya ada di dalam sebuah perusahaan, dan kita as a leader sebagai business owner sepertinya wajib mengingatkan kepada tim kita yang melakukan hal demikian, karena memang untuk ke kita sih nggak ada impact, tapi untuk ke sebuah perusahaan nanti bisa jadi impact dan kinerja antar tim bisa terganggu dan membuat sebuah output yang kita inginkan bisa jadi jelek. Oke, tolong disadari dan dicek apakah ada hal seperti ini di perusahaan kita. Dan jika Anda suka dengan konten-konten seperti ini, please welcome, subscribe, like, comment, and share. Dan kita juga banyak info produk-produk bahan bangunan lainnya. Teman-teman boleh lihat-lihat gitu ya, siapa tahu kita bisa kerjasama bareng. Dan kita juga punya komunitas pengusaha bahan bangunan di bawah sini. Yang mau join boleh klik linknya di bawah sini. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik jika Anda suka konten seperti ini yang bisa membantu kita menjadi pengusaha bahan bangunan yang keren. Hehehe. Dan omsetnya bisa meningkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses pengusaha bahan bangunan.
Indonesia.